Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamis siddiqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ada satu pelajaran yang sangat penting dan ada hikmah yang sangat agung, yaitu tentang kejujuran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu sekalian bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Kalau seandainya ada seseorang yang berbuka di siang hari, masuk ke sebuah ruangan yang kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya. Kemudian dia berbuka, minum, dan makan di ruangan tersebut. Lalu dia keluar dari ruangan kosong tersebut dalam keadaan seakan-akan dia berpuasa. Kita bisa saja berpura-pura berpuasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan keadaan kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan kita dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kejujuran adalah merupakan akhlak yang mulia. Kejujuran adalah merupakan kepribadian yang sangat indah. Seandainya kejujuran menghiasi setiap pribadi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan ini akan terasa indah. Dalam sebuah kisah, Khalifah bin Abdul Aziz suatu ketika datang seorang utusan dari seorang gubernur kepada Umar bin Abdul Aziz di malam hari. Ketika Umar bin Abdul Aziz membukakan pintu dan mempersilahkan masuk sang utusan tersebut, maka sang utusan tersebut merasa heran, karena ternyata di rumah seorang khalifah gelap gulita, hanya ada cahaya-cahaya yang kecil yang menerangi rumahnya. Kemudian sang khalifah mempersilahkan utusan tersebut untuk duduk. Lalu sang khalifah bertanya kepada utusan tersebut, "Wahai utusan, ada apa gerangan engkau datang di malam seperti ini?" Maka sang utusan menjawab, "Wahai khalifah, aku diutus oleh gubernur untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Oleh karena itu aku datang di malam seperti ini." Lalu sang khalifah bertanya, "Apakah urusan-urusan yang akan engkau sampaikan berkaitan dengan masalah pribadi ataukah dengan urusan-urusan negara?" Maka sang utusan tersebut menjawab, "Ada yang berkaitan dengan urusan pribadi dan ada yang berkaitan dengan urusan-urusan negara." Kemudian mempersilahkan kepada sang utusan tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Sang utusan tersebut kemudian mengatakan, "Wahai khalifah, gubernur menyampaikan salam hangat kepadamu dan beliau ingin mengetahui keadaanmu dan keadaan keluargamu." Maka sang khalifah menyampaikan keadaannya dan juga keadaan keluarganya. Lalu sang khalifah bertanya lagi, "Apakah masih ada urusan-urusan pribadi yang engkau tanyakan?" Maka sang utusan menjawab, "Sudah cukup wahai khalifah." Kemudian sang utusan meminta izin untuk menyampaikan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah kenegaraan.
Maka sang khalifah menyalakan lampu-lampu yang ada di rumahnya. Sang utusan bertanya, "Wahai khalifah, kenapa engkau menerangi rumahmu dengan cahaya yang lebih terang? Sementara tadi hanya ada cahaya-cahaya kecil yang menerangi rumahmu." Maka sang khalifah menjawab, "Ketika engkau menyampaikan urusan-urusan pribadiku, maka rumah ini diterangi oleh cahaya-cahaya yang dibiayai dari uangku sendiri. Dan sekarang engkau akan menyampaikan pesan-pesan tentang kenegaraan, maka rumah ini diterangi oleh lampu-lampu yang dibiayai oleh negara." Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk menanamkan kejujuran di dalam diri kita. Mudah-mudahan ketika sifat kejujuran ini menjadi pribadi kita yang menghiasi keseharian kita, mudah-mudahan keadaan negara kita akan semakin baik. Kita mampu keluar dari berbagai krisis yang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi salahun lil islami wal muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.